Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Aulia. Pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Sebelum mulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, dan juga kita mendoakan keluarga, teman, dan sahabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan senang ya anak-anak. Alhamdulillah kita telah selesai pada tema yang pertama, tema ke-1, dan sekarang kita memasuki tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 1 ini adalah dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat menerangkan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Tema 2, pembelajaran pertama. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, sekarang Bu Aulia yang akan membacakan dongengnya dan kalian yang akan mendengarkan atau menyimak dongeng yang dibacakan oleh Bu Aulia. Nah, dongeng ini judulnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Disimak ya anak-anak. Pada dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar dan ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya banyak waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Itu untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang-cabang pohon dan
Dia pergi dengan gembira. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali lagi sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, anak laki-laki itu kembali lagi. Anak laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Iya, pesan moral. Setelah menyimak dengan seksama, kita dapat mengambil hikmah atau pesan moral tentang pentingnya arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Kita juga perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita yang kedua yaitu dengan memperhatikan penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama dengan bernyanyi dengan tepat. Dengan membaca lirik lagu, siswa dapat menyanyikan lagu tomat yang memiliki pola irama sederhana dengan tepat. Dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan cepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Di samping rumah Dayu banyak pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang berguna bagi tubuh. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan menyanyi bersama. Kita akan menyanyi tomat yang ada di kelas 3 tema 2. Kita bernyanyi bersama ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, tomat, tomat di bulan
Setelah kita menyanyikan lagu yang berjudul Buah Tomat atau Tomat, kita jadi bisa tahu kalau fungsinya tomat itu banyak ya anak-anak ya. Bisa dibuat minuman, bisa dibuat masak, atau bisa dibuat jus, dan bisa juga dimakan langsung karena tomat mengandung vitamin C. Nah, anak-anak, Tuhan banyak menciptakan tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, sekarang tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Anak-anak, tahukah kamu asal mula buah kelapa? Bu Aulia akan membacakan dongeng dengan judul Asal Mula Buah Kelapa. Disimak baik-baik ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku bisa menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung, dan di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Dia ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Lalu ia membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Nah, sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, sekarang apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Siapa yang tahu anak-anak? Iya, sebagai manusia, kita harus selalu menjaga atau menepati janji. Sebab ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita sendiri dan untuk orang lain. Sekarang kita sudah memasuki ke pembelajaran matematika. Sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah itu berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif juga disebut sifat pertukaran. Seperti A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Catatannya adalah A dan B merupakan bilangan cacah.
Nah, sekarang mari kita amati contoh soal berikut. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama, yaitu sebanyak 425 butir. Dan di truk yang kedua itu ada 590 butir buah kelapa. Nah, sekarang Bu Aulia akan tunjukkan di sini. Ya, di sini ada truk pertama. Dan ini ada truk kedua. Nah, ya. Truk pertama itu berisi 425 biji kelapa atau buah kelapa. Truk yang kedua berjumlah 590 butir kelapa. Apabila kita jumlahkan, kita menjumlahkannya dari satuan ya anak-anak. 5 ditambah 0 itu hasilnya adalah 5. 9 ditambah 2 itu hasilnya adalah 11. 11 kita tulis 1 dan simpan 1. 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Jadi 425 ditambah 590 hasilnya adalah 1015. Sekarang jika posisi gambar truk diubah seperti ini yang mula-mula truk 2 sekarang berganti truk 1, dan yang ini ada truk 2 yang mula-mula adalah truk 1. 590 ditambah 425 sama dengan hasilnya sama ya anak-anak, 1015. Ternyata buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah, sifat inilah yang dinamakan sifat komutatif. Jadi apabila kita memindahkan angka atau merubah angka A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu namanya sifat komutatif. Nikmat bersyukur. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Sekarang, dapatkah kamu bayangkan apabila yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Ayo menambah wawasan. Tahukah kamu, dongeng pohon apel yang tulus termasuk jenis cerita fabel? Nah, dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Iya, dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Sekarang di sini ada banyak sekali jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah mite. Mite itu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Yang kedua adalah parabel.
Parabel itu adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Legenda. Legenda itu adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah, atau asal-usul daerah. Fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Hikayat. Hikayat itu adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Jadi ada 5 jenis dongeng ya, Nak. Sekarang amanat cerita. Menceritakan pengalaman. Dalam setiap dongeng terdapat amanat. Nah, amanat itu sendiri adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Dongeng pohon apel yang tulus itu mengandung pesan bahwa sahabat itu adalah mereka yang ada di saat kita susah maupun bahagia. Banyak orang yang ada di samping kita saat kita berada pada kesuksesan. Akan tetapi, sahabat sejatilah yang akan menemani kita dikala kita mengalami kemalangan atau kesusahan. Sekarang ayo mencari tahu. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti di atas. Dayu menghitung semua daun kering. Di kotak yang pertama, sebelah kiri kalian itu berjumlah 35 daun kering. Di sebelah kanan kalian atau di kotak sebelah kanan kalian itu terdapat 15 daun kering. Maka kalimat matematikanya adalah 35 ditambah 15. 35 ditambah 15. Sama dengan berapa, anak-anak? Iya, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Maka yang ditulis adalah 0. Simpan 1 di atas angka 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah daunnya akan sama? Ya. Daun yang pertama di kotak sebelah kiri kalian itu berjumlah 15 daun kering. Sebelah kanan kalian 35 daun kering. Nah, ternyata setelah Dayu hitung, itu jumlahnya adalah sama 50 helai daun kering. Jadi di sini masuk ke sifat komutatif, yaitu pertukaran. Yang tadi sudah Bu Aulia dijelaskan di depan, yaitu dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini ya. Jumlah anggur 25 ditambah 14 sama dengan 39. Bagaimana dengan jumlah 14 ditambah 25? Apakah hasilnya juga 39? Tentu kalian boleh ya memperoleh hasil yang sama karena sifat yang berlaku pada penjumlahan 25 ditambah 14 itu sama dengan 14 ditambah 25 itu dinamakan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah
Kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, anak-anak. Nah, sekarang ayo menyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Mari anak-anak, kita menyanyikan lagu cemara ciptaan Martin Mahmud. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti jamar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti taman penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Lalu Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng dan teman lainnya menyimak dongeng tersebut. Nah, sekarang di sini Bu Aulia yang akan menceritakan sebuah dongeng dan kalian mendengarkan dengan baik ya. Nah, di sini Bu Aulia akan membacakan sebuah dongeng berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di siang hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia dan sesama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dari sini kita bisa memetik pesan moral, ya. Apa pesan moral dari dongeng yang Bu Aulia bacakan? Ia
Pentingnya berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan ya anak-anak. Kita perlu menunjukkan atau menyampaikan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada manusia. Di sini kita akan menyimak dialog antara Benny dengan ayahnya. Kita mulai ya. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Benny menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu pun juga menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi pupuk, diberi air, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah menyimak percakapan tadi, apa pesan moral yang bisa kita ambil? Iya. Nah, betul sekali. Sebagai manusia atau khalifah di bumi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman, tidak memetik daun dan bunganya, ya. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan cara melindunginya dan memberi makan. Terus kita cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah kita dibantu atau ditolong. Sekarang kita sudah ke tugas ya anak-anak. Sekarang tugasnya adalah coba kalian buka buku halaman 4, halaman 15 dan halaman 25. Nah, ini ada di halaman 25 yang sekarang kalian lihat. Tolong dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Dikerjakan dan nanti tidak perlu difoto, akan dikumpulkan secara berkala. Jadi tugasnya dikerjakan dengan baik. Nanti suatu saat Bu Aulia akan mengumumkan untuk dikumpulkan, jadi kalian harus bersiap dikumpulkan. Ya, jangan lupa absennya tetap diisi setiap hari, walaupun tidak ada pelajaran Bu Aulia, maksudnya dalam pelajaran bahasa Jawa dan pelajaran tema, kalian juga harus tetap melakukan absensi anak-anak. Nah, terima kasih telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Ada kurangnya Bu Aulia mohon maaf, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk sembahyang dan berdoa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya anak-anak. Bu Aulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih.